Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya muliakan para alim ulama, para masyayikh, para hujjah, segenap tengku, wabil khusus imam rawatib masjid besar, ketua DKM masjid besar. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, segenap tokoh Dewan Tara, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini malam yang kelima saya hadir di Provinsi Aceh ini. Dengan segenap perjalanan safari dakwah yang dilaksanakan oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi bersama ketua rombongan kami, Ustaz Muhammad Nasir, melakukan dan memohon bantuan bagi masyarakat yang ingin melakukan wakaf Al-Quran dengan moto satu rumah satu Al-Quran, paling tidak satu lingkungan ada satu penghafal Al-Quran di tempat kita. Dalam kesempatan yang berbahagia sekaligus peringatan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang namanya agama tentu ada hal-hal yang bisa dilogikakan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dilogikakan. Kalau dalam agama semua bisa dilogikakan, itu bukan agama namanya. Apa? Ilmu pengetahuan. Betul. Pun kalau semua hal dalam agama pun tidak bisa dijelaskan, itu juga bukan agama Pak namanya, tapi dongeng. Yang namanya agama ada hal-hal yang bisa dijelaskan, tapi juga banyak hal-hal yang tidak dapat dijelaskan. Ketika kita bertemu dengan hal-hal yang tidak dapat dijelaskan, bisa ditangkap dengan nilai-nilai keimanan. Contoh, bagaimana mungkin bisa Pak otak sekecil punya kita ini memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj? Betul? Ayo saya ajak. Baginda Nabi melakukan perjalanan yang sedemikian jauh dalam tempo yang sedemikian singkat. Bayangkan menembus 3 buah alam ketika melakukan Isra Mi'raj. Alam nasut, alam malakut, alam labut. Menembus 3 buah alam cuma dalam sepertiga malam terakhir. Enggak mungkin, kata kita di sini Pak. Betul? Impossible menurut ilmuwan-ilmuwan barat. Tapi kita sering lupa Isra Mi'raj baginda Rasul maunya
Gegar cepet aja, udah usah lama-lama. Dari konten lupa. Kalau hukum otak kita, Pak, hukum otak itu terbentur pada dua hal. Apa? Sebab akibat. Itu hukum logika. Contoh hukum logika begini. Ada anak kecil di hadapan saya tuh, otak saya pasti berpikir, ini ada anak kecil, pasti ada ibu, pasti ada bapak. Betul-betul. Kenapa? Ibu bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Gara-gara kerjasama yang baik antara ibu sama bapak, maka keluar anak. Itu hukum otak tuh. Tapi kalau hukum Allah kan tidak mesti kayak begitu. Nabi Adam, ibu tidak ada, bapak tidak ada. Allah mau jadi apa enggak? Jadi. Nggak akan bisa Pak diselidikin. Bahkan dengan ilmu yang paling mutakhir sekalipun, kok Nabi Adam bisa ada ya? Padahal Nabi Adam tidak punya ibu, tidak punya bapak. Apa mungkin Nabi Adam keluar dari laut? Oh maaf, di sini otak kita mesti tahu diri. Itu bukan wilayah kamu, tak otak. Ini kan kadang-kadang kita suka nggak tahu diri, Pak. Maaf, otak kita suka tidak tahu diri. Dalam hal agama kita sering kaitkan dengan hal-hal yang sesuai kemampuan otak kita. Nggak mungkin bisa. Ya, makanya jauh sebelum itu terjadi, Al-Quran sudah memperingatkan kepada kita apa? Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Jangan begitu. Sungguhnya kalian sudah lupa diri kalau posisi sedang berada di puncak. Ini sekarang kita dengan dalih kemajuan teknologi, akhirnya dalam agama semua hal yang bisa dilogikakan, jadinya kita liberal. Ini yang terjadi sekarang. Tuh Nabi Adam nggak akan bisa Pak diselidiki. Nabi Isa, ibu ada, bapak nggak ada. Allah mau jadi apa tidak? Jadi nggak akan bisa diomongin dari kebiasaan masyarakat kita. Oh, Siti Maryam bisa hamil ya, padahal Siti Maryam tidak punya suami. Oh maaf, Siti Maryam seorang perempuan suci, beliau hamil tanpa suami, disebut mukjizat. Apa namanya? Sayang, banyak perempuan sekarang tidak mau kalah sama Siti Maryam. Di Jakarta, Pak. Saya lagi cerita di Jakarta. Di sini insya Allah ada. Makanya saya bangga malam hari ini. Saya berdiri di hadapan Bapak Ibu di tempat orang tua saya dulu pernah berada. Biar bagaimanapun orang tua saya pernah berada di sini, jadi saya mengambil tabarukan dari tempat ini. Ya, jadi bahasa kita, bahasa Indonesia berkata bahwa sekarang ini mas saya bukan ceramah, tapi saya lagi mengunjungi saudara-saudara saya yang ada di sini. Namanya nggak ceramah pun, insya Allah 15 menit saja ngomongnya cukup. Dipotong 10 menit buat pembukaan tadi, sekarang kita tutup pakai doa. Lah, emang sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12. Di jam 12 gue. Baik, jam 12. Sanggup? Ibu kuat? Saya enggak. Yang sanggup. Lalu apa yang bisa kita ambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj malam hari ini? Gini, baginda Nabi itu sebelum Isra Mi'raj dihantam oleh berbagai macam ujian dan musibah. Makanya sebelum Isra Mi'raj itu baginda Nabi disebutnya Amul Huzni, tahun kesedihan. Sebelum
Isra Mi'raj ini adalah hadiah dari Allah setelah lulus dan lolos atas berbagai macam permasalahan. Jadi ini merupakan kebahagiaan buat baginda Nabi untuk langsung bertemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam kesempatan berbahagia malam hari ini, saya pun hanya ingin menyampaikan hadis yang berisi tentang kebahagiaan. Baginda Rasulullah pernah bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'il muslim," bahwa sesungguhnya ada 4 perkara yang kalau kita orang Aceh ini bahagia. Sekarang saya mau bertanya, kita semua yang hadir di sini mau bahagia apa enggak, Pak? Pasti mau jawabannya. Kenapa? Paling tidak doa kita nih setiap habis sholat itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, dunia sampai akhirat kita bahagia. Makanya baginda Nabi mengajarkan kalau kita di sini mau bahagia, kita harus punya 4 perkara. Pertama, kalau kita mau bahagia di sini, Pak, pesan baginda Nabi itu kita harus punya baitun wasi', punya rumah yang bagus asal besar. Oh iya, enggak apa-apa. Emang salah? Punya rumah bagus besar, bahagia apa enggak kira-kira? Di mana rumah kita sesungguhnya, Pak? Ternyata rumah kita adanya di hati loh, Pak. Betapapun besar rumah kita, miliaran kita punya uang, hektaran kita punya tanah, tapi kalau hati kita kecil, sempit rasanya itu rumah. Masih kurang percaya? Kita tengok berapa banyak kawan-kawan kita yang tinggal di rumahan-rumahan besar, yang mereka tinggal di sana terkena yang namanya penyakit broken home, penyakit tak betah di rumah. Artinya suami kemana, istri kemana, anak kemana, nggak ada komunikasi sama sekali. Tapi kita tengoklah sekeliling masjid kita nih, rumah masih ngontrak, itu pas-pasan masuk golongan makmur, rumah saja sama sumur, itu golongan makmur ya. Tapi karena saudara-saudara kita itu punya hati yang luas, besar rasanya itu. Antara suami, istri, dan anak masih bisa bercanda bareng di tengah kesibukannya. Di rumah masih ada yang membaca Al-Quran, di rumah masih ada yang bersenandung sholawat, di rumah masih ada yang menghidupkan ibadah-ibadah sunnah. Besar rasanya itu rumah saya. Betul? Nah, ini sekarang yang celaka apa? Sudah rumah kontrak, hati sempit. Itu kiamat sudah. Rumah kontrak, hati sempit, kiamat, Pak. Itu terkena 2 penyakit tuh, Pak. Susah melihat orang senang sama senang melihat orang susah. Itu orang yang kena penyakit itu insya Allah sama umur jauh, Pak. Melihat orang susah senang, melihat orang senang susah. Tidak diapa-apain, pulang kerja istrinya cuma laporan, Pak, tetangga kita baru ganti televisi, meriah. Tidak ada apa-apa, itu meriah sendiri. Dibawalah ke dokter, baru sampai dokter dapat SMS, tetangga kita ganti Honda, diimpus langsung. Begitu mau masuk jarum impusan, dapat kabar kawannya ganti motor, mati. Tersiksa oleh perasaan. Makanya pesan baginda Nabi, kalau kita mau bahagia di sini, Pak, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Ngiri ini penyakit bahaya, Pak.
kita kurang rasa bersyukur kepada Allah. Padahal kalau kita mau jujur saja kita sebentar sama diri kita. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada masing-masing kita di masjid besar ini, saya tanya Bu, masing-masing kita di sini dikasih waktu sama Allah kan 24 jam, betul? Yang 23 jam 7 tangan. Dan masing-masing kita dikasih waktu 24 jam sama Allah. Mulai dari bangun tidur sampai kita tidur kembali. Betul? Bahkan maaf Bapak Ibu, maaf, tidur itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Tapi sudah dibaca dalam surah Al-Rahman, diulang berpuluh-puluh kali. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma, berapa banyak nikmat Allah yang sering kita dustakan. Masih gak percaya? Masih gak percaya? Baik, saya potong-potong lah. Dari 24 jam kita pecah menjadi beberapa bagian. Waktu normal untuk beristirahat berapa lama menurut kedokteran? 8 jam. 8 jam. Baik, kita potong 8 jam pertama, kita buat. Waktu normal untuk bekerja menurut profesional pun 8 jam. Di luar jam istirahat. Betul? Baik, kita potong 8 jam semua. Buang. Ingat, 8 jam pertama untuk istirahat, 8 jam kedua buat bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Kalau benar kita memang adil sama Allah, seharusnya Bapak Ibu sekalian, yang 8 jam kan kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam yang benar-benar kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah? Ayo, hitung-hitungan lagi. Kita lewat di dunia, ayo biasanya kita ngitung amal kita. Kenapa? Sebelum nanti Allah yang akan menghitung amal kita. Kok begitu Zawi? Ketika Allah yang sudah menghitung amal kita di dunia, Pak, tidak ada satu pun tempat yang sembunyi sekalipun bisa lolos dari hitungannya Allah. Mumpung kita masih di dunia, ayo kita belajar hitungan amal kita. Baik, 8 jam terakhir saya mau buat ibadah sama Allah. Tapi kalau mau jujur, oke lah. Rata-rata insya Allah orang sini sholat 5 waktu, insya Allah nggak akan ketinggalan. Amin. Baik. Sekarang saya tanya, satu kali sholat berapa lama orang sini? 5 menit, kelamaan. Nggak jujur Pak, 5 menit kelamaan Pak. 5 menit itu doa apa yang baca? 5 menit. Rata-rata kita sholat nih Pak, 3 menit setengah. Bahkan teman saya ada tuh sholat 1 menit setengah. Itu paket nilai khusus Pak. Tapi baik, saya ikutin Bapak bilang 5 menit. 5 kali 5 25. Masih ada 7 jam 35 menit. Makanya Allah ulang-ulang Pak dalam surah Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Dulu orang tua saya pernah ngomong begini, pernah bicara begini. Mudah-mudahan Bapak Ibu ingat. Nikmat baru akan terasa ketika sudah berkurang, bahkan hilang sama sekali. Nikmat baru akan terasa ketika sudah berkurang atau hilang sama sekali, baru terasa. Maaf, kita baru terasa nikmatnya tidur di saat kita lagi tidak bisa tidur. Kita baru merasakan nikmatnya makan di saat gigi kita lagi sakit. Betul. Tapi ketika kita lagi menjalankan nikmat tersebut, kita
Dua amal ini timbangan pahala sama timbangan dosa Allah nggak pernah kasih tahu. Tapi kita diajak seringkali menyepelekan dua amal ini. Padahal dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah nggak kasih tahu. Tapi kita sering menyepelekan dua amal ini. Ayo, kalau kita mau jujur lagi, amal kita di dunia ini Pak masih sebatas takut neraka, ingin masuk surga. Betul. Belum sampai lagi amaliyah kita ini, apakah dengan amal yang saya lakukan ini Allah ridho atau tidak. Tapi baiklah, dari dua amal ini nilai pahala sama timbangan dosa Allah tidak kasih tahu, tapi kita sering terjebak di sini menyepelekan dua amal ini. Apa? Pertama diajarkan sama orang tua saya itu amaliyah puasa. Puasa Allah tidak pernah kasih tahu Pak seberapa besar pahala puasa. Padahal seharusnya kita benar-benar mengamalkan puasa itu. Dalam hadis baginda Nabi disebutkan Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahruli wa Ramadan syahruli ummati. Rajab itu bulannya Allah, Sya'ban itu bulanku kata baginda Nabi, dan Ramadan bulan buat umatku. Bayangkan ketika baginda Nabi sedang menjelaskan Ramadan ini bulan buat umatku kata baginda Nabi, maka seharusnya banyak kebaikan yang terkandung dalam ibadah puasa ini. Tapi berapa banyak dari kita Pak, kita masih mau menyepelekan perbuatan puasa. Kenapa? Karena Allah nggak kasih tahu timbangan pahala puasa. Saya pakai contoh saja ya, saya pakai contoh. Umpama satu hari ada seorang pengusaha menurut saya. Assalamualaikum Sogi. Waalaikumsalam Pak. Ada apa Pak? Sogi, iya Pak. Mulai besok kamu kerja ikut saya. Terus Pak, gaji kamu 1 bulan saya kasih 3 juta rupiah. Oh baik Pak. Belum masuk kerja, hati sudah bisa bersyukur sama Allah. Kenapa? Karena hitungannya sudah jelas. Saya mau rajin, saya mau malas-malasan, gaji saya 1 bulan 3 juta. Itu jelas hitungannya. Tapi kalau umpama bapak tersebut cuma bilang, Sogi, mulai besok kamu ikut saya ya. Soal gaji kamu udah perlu pikirkan, nanti saya yang kasih. Nah. Belum masuk kerja pun saya sudah berpikir keras. Kenapa? Kalau saya malas-malasan bisa tidak digaji sama sekali. Kalau saya rajin mungkin bisa lebih besar dari yang 3 juta. Puasa begitu Pak. Allah cuma berfirman dalam hadis qudsi, Asyamu li wa ana ajzi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Tidak ada Allah bicarakan timbangan pahala di sini. Kalau ibadah-ibadah lain Allah kasih tahu Pak pahalanya. Apa pahala? Salat berjamaah 27 kali lebih baik daripada salat sendiri. Makanya kita mau salat berjamaah di sini. Betul? Sedekah jelas pahalanya. Apa pahala sedekah? Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Makanya kita mau lomba-lomba sedekah. Betul? Santuni adik-adik yatim, jelas pula pahalanya. Apa pahala santuni yatim? Ana wa kafilul yatama kahatin. Dalam hadis baginda Nabi, saya dan penyayang anak-anak yatim seperti 2 jari ini, dempet bareng dan pisah. Siapa yang tidak mau bersama Rasulullah nanti di surga? Makanya kita maulah mengangkat yatim sebagai anak angkat kita. Betul? Haji, apalagi haji. Pahala haji jelas. Apa pahala haji itu? Laisa jazaa'un illa al-jannah. Tidak ada pahala haji mabrur, balasan
ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Kita sebentar lagi kita masuk Ramadan. Betul. Mudah-mudahan kita panjang umur dan menikmati indahnya bulan Ramadan. Amin. Puasa itu disebut ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Artinya ya cuma kita saja sama Allah yang tahu apa kita puasa atau tidak. Makanya karena ibadah rahasia kita mudah sekali Pak terjebak pada kepura-puraan. Kalau ibadah lain tidak akan bisa pura-pura Pak. Sholat, pura-pura sholat, apa yang mau dikerjakan? Betul. Pura-pura sedekah, apa yang mau dikeluarkan? Pura-pura haji, mau pergi kemana kita? Tapi pura-pura puasa paling mudah Pak. Begitu kita mau keluar rumah habis makan, kita keluar rumah mulut kita lap kering-kering, jalan kita lemes-lemesin, ya macam orang yang sudah 4 hari tak makan. Ada angin ke kiri ikut ke kiri, ada ke kanan ikut ke kanan. Kenapa? Puasa. Itu yang sering kita terjebak pada perbuatan sia-sia. Itu yang pertama. Yang kedua, amaliyah yang tidak ada takaran dosa, tidak ada timbangan dosa. Ini juga kita sering terjebak Pak di sini. Maaf, apa? Kufur nikmat. Hati-hati Pak, hati-hati Pak, hati-hati. Kufur nikmat ini Allah tidak pernah kasih tahu seberapa besar dosa kufur nikmat itu. Allah hanya memperingatkan dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur, aku akan tambah nikmatku kata Allah. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur akan nikmat-nikmat yang aku berikan, hei manusia, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah tidak pernah kasih tahu Pak seberapa besar pedih azab Allah tentang kufur nikmat. Kalau dosa-dosa lain Allah kasih tahu dosanya. Contoh zina, itu Allah kasih tahu dosanya. Orang yang sekali melakukan perbuatan zina, nanti mereka akan direndam dalam neraka selama 40 tahun. Oh, satu kali 40 tahun kita di dalam neraka. Di mana satu hari di sisi Allah itu laksana 1000 tahun kita di dunia. Kan enak hitungnya tuh Pak. 1 kali 360 dikali 40 dikali 1000. Itu yang baru sekali. Kalau yang langganan itu dosa zina juga. Allah kasih tampak dosanya. Riba, senang menjelek-jelekan saudara-saudara muslim yang Allah kasih tampak pula pada dosanya. Apa dosa riba itu? Orang yang senang melakukan perbuatan riba, menggunjingkan sesama saudara muslimnya, nanti di dalam neraka mereka akan diberikan makanan dari buah yang bernama zakum. Zakum itu buahnya kecil, tapi durinya kuat. Yang apabila kita telan itu buah, hancur mulu tenggorokan kita di buahnya. Itu baru makanan. Minumannya apa seperti apa? Kita nggak minum di neraka, dikasih minum. Mereka akan dikasih minum penghuni neraka itu dari timah yang sedang mengulang. Kelas pula timbangan dosa. Tapi kufur nikmat, Allah nggak pernah kasih tahu Pak seberapa besar dosa kufur nikmat. Apakah bisa lebih besar dari zina? Atau mungkin jauh lebih ringan daripada riba? Allah nggak kasih tahu Pak. Allah cuma memperingatkan, hei manusia, ingat baik-baik, azabku sangat pedih adanya. Tapi baiklah,
penyeimbang kita, buat saya pribadi terutama. Saya pernah ngaji Pak dengan guru saya dalam kitab Tamtihul Qaul. Dalam kitab tersebut Allah berfirman dalam hadis qudsi apa? Man lam yashkur ala na'mai, barang siapa yang tidak pernah bersyukur atas nikmat-nikmat yang aku berikan kepada mereka, wala yasbir ala balai, dan mereka juga tidak pernah bersabar atas musibah yang aku timpakan kepada dirinya. Nih, kan kita sering kena dua ini ya Pak ya. Ayo, kita sering kena nih manusia dua hal ini. Tidak bersyukur dan tidak pernah bersabar. Ya bagaimana soalnya kita tidak bersabar itu contohnya? Contohnya begini, ada satu hari orang datang ke tempat saya, mengeluhlah dengan keluhan payah. Ya Allah Syuki, kenapa Pak? Saya ini sama sholat rajin, sedekah pun mau, sama majelis ilmu pun suka, sama ulama pun hormat, sama orang tua pun santun, sama Al-Quran kami gemar membaca. Tapi kenapa sih Syuki Allah tuh silih berganti menimpakan musibah buat saya? Orang yang tidak pernah bersabar namanya. Orang yang tidak pernah bersabar. Kita merasa dengan ibadah kita ini sudah cukup membuat Allah puas. Maaf Bapak Ibu, maaf. Bahkan seprovinsi Aceh pun berhenti sholat, Allah tidak akan pernah yang namanya turun jabatan dari Allah, dari Tuhan. Jadi membuktikan bahwa kita memang perlu Allah. Kita perlu Allah. Yang perlu kita waspadai apa? Bahwa musibah itu Bapak Ibu ada 3 jenis. Musibah ada 3 jenis. Kalau musibah menimpa orang baik-baik insya Allah yang ada di masjid besar ini, saya yakin semua yang hadir ini orang baik-baik. Amin. Kalau orang baik-baik macam di masjid besar ini dapat musibah, itu namanya ujian. Sampai mana sih Pak Ustaz? Kalau orang baik-baik dapat musibah macam di masjid besar ini, saya yakin itu namanya ujian. Kenapa diuji? Karena mau Allah angkat derajatnya, mau naik kelas. Di mana-mana orang mau naik kelas kan harus lewati dulu proses ujian. Betul betul. Tapi ingat Pak, yang namanya ujian itu kuncinya cuma 2 Pak. Ujian kuncinya 2. Apa? Lulus, lolos. Baru Allah angkat derajat kita. Amin. Tapi kalau orang yang setengah-setengah dapat musibah, setengah-setengah ini macam orang yang ada di hadapan Bapak Ibu. Ini saya orangnya setengah-setengah. Sholat ya rajin, maksiat pun. Ngaji setengah jam, ngomongin orangnya sejam setengah. Ya maaf ya, orang model saya ini Pak, orang yang bikin bingung malaikat. Sedekah mau, korupsi saya lebih gede dari yang saya sedekah. Kalau orang model saya Bapak Ibu dapat musibah, itu bukan ujian namanya. Apa? Teguran. Kenapa saya ditegur? Kenapa saya ditegur? Karena saya sering lalai. Maka konsekuensi dari teguran itu apa? Perbaiki yang kurang.
Tinggal pintar-pintar kita saja, Pak, menjalani musibah yang Allah berikan kepada kita. Kalau musibah yang menimpa kita ini sebagai ujian, saya bilang tadi, lolos, Allah angkat derajat kita. Amin. Tapi kalau teguran buat kita, dua juga, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Tapi kalau ternyata musibah yang menimpa kita ini sebagai hukuman buat kita, tiada jalan lain selain memperbanyak istighfar dan melakukan taubatan nasuha. La shaghair illa bil istimrar wa la kabair illa bil istighfar. Tidak ada apa yang namanya dosa besar kalau dilakukan setiap saat. Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan setiap saat. Tapi juga tidak ada yang namanya dosa besar kalau ditimpa dengan istighfar dan melakukan taubatan nasuha. Makanya kalau saja baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih ada di tengah-tengah kita, saya yakin 1000% Allah tidak akan menimpakan bencana di tengah-tengah. Corona tidak akan ada, gunung meletus tidak akan ada, bahkan tsunami itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena baginda Rasul itu rahmatan lil wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sungguh Allah tidak akan menurunkan bencana yang Muhammad selama engkau masih ada di tengah-tengah mereka. Tapi bukankah sekarang ini Rasulullah sudah tidak ada di tengah-tengah kita? Beruntung ayat Al-Qur'annya masih nyambung, Pak. Ini yang kita beruntung. Apa sambungan itu ayat? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menurunkan bencana di tengah-tengah kita selama di tengah-tengah kita masih banyak yang istighfar. Jadi biasakan diri kita ini beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Bapak Ibu, maaf. Baginda Rasulullah sendiri, beliau itu kan hati paling mulia, betul? Hati paling mulia, akhlak paling baik. Dosa pun beliau ini sudah diampuni sama Allah. Yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Hai Muhammad, dosamu yang dulu, yang sekarang atau yang akan datang, itu pun kalau ada sudah bebas ampunan dari Allah. Tengoklah kita Rasulullah, Pak. Dosa sudah diampuni, hati paling bersih, akhlak paling mulia. Tapi baginda Nabi sendiri kalau sholat malam sampai bengkak kakinya karena kelamaan sujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tahu di sini juga banyak yang kakinya pada bengkak. Syukuran masing-masing lagi. Nah, ada yang saya baca bicara benar. Baginda Nabi sendiri, Bapak Ibu, yang dosa sudah jelas-jelas mendapatkan ampunan, beliau itu istighfar sehari itu 100 kali. Wa fi riwayat lain mencatat paling tidak itu 70 kali beliau istighfar. Nah, sekarang boleh dong saya tantang di sini. Saya dengar bukan dia orang Aceh tidak suka ditantang dia. Benar. Dan sekarang malam ini saya tantang orang Aceh. Kita memang dosa di setiap saat bertambah. Kesalahan di setiap waktu meningkat. Di tempat mulia ini saya tanya, saya tantang, mampukah kita ini sebagai manusia yang banyak dosa dan penuh kesalahan setiap hari minimal istighfar 100 kali? Sanggup? 20 orang
Ini kita sering nih di sini nih, tidak pernah bersyukur, tidak pernah bersabar. Kalau dapat musibah kita sering ngeluh sama orang. Tapi kita lupa janji Allah dalam Al-Quran sendiri apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sungguh Allah tidak akan memberikan bencana kalau kita manusia ini nggak akan sanggup, Pak. Jadi yakinlah ketika Allah timpakan kita di musibah, kita akan sanggup melewatinya. Karena janji Allah pula dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesusahan, Allah bukakan pintu kemudahan buat kita. Kuncinya pintar muhasabah kepada diri kita. Baik, tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bersabar. Apa ancaman Allah tentang dua hal ini? Ancaman Allah itu berat. Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian keluar dari kolong langit itu. Keluar. Ya Allah, ya Rabbana. Diusir kita Pak dari kolong langit. Kalau kita diusir dari Aceh Pak, kita masih bisa pindah ke Jakarta. Betul. Diusir kita dari Indonesia, kita bisa minta suaka ke Australia. Tapi maaf, ketika kita sudah diusir dari kolong langit, mau cari langit mana? Falyakhruj min tahtis samai. Silakan kalian keluar dari kolong langitku. Keluar. Wal yatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku, kata Allah. Betapa Bapak Ibu, Allah murka sekali akan orang yang kufur nikmat. Yuk kita mulai malam hari ini Pak. Ketika semua nanti sudah naik ke pembaringan masing-masing, maka tanyalah kepada hati kita sendiri. Saya bilang biasakan kita hitung amal-amal yang kita lakukan. Tanya sama hati kita, wahai hati yang sering lalai, hari ini lebih banyak manakah syukur saya kah atau justru kufur saya kah? Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surga Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kalau kita mau bahagia, kita harus punya hati yang luas, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, tidak mudah iri dengan apa yang Allah berikan kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, yang menyebabkan hati kita mati apa? Yang kedua, yang membuat kita bahagia, pesan baginda Nabi apa yang kedua? Yang kedua, yang kalau kita mau bahagia di sini apa? Kita harus punya misbahun munir, punya lampu biar banyak asal terang. Iya, kalau banyak mati kan gelap juga. Banyak terang. Apa lampu kita sih? Neon. Oh, lampu dunia ya. Betul Bu ya? Lilin cahaya dunia. Patroma pelita dunia. Sungguh lampu yang kita butuhkan sebagai muslim adalah lampu dan cahaya yang nanti akan menerangi lubang kubur kita. Misbahun munir di sini amalun kafir, amal yang banyak. Kenapa rupanya? Karena amalia kita itu nanti yang akan menerangi lubang kubur kita. Bukankah semuanya yang hadir di masjid besar ini, semua ya Pak, semua nih calon-calon jenazah. Maaf ya, saya bicara di hadapan calon jenazah. Calon legislatif masih banyak yang pusing pada pilih Pak, sampai sekarang. Calon menteri ngimpi kita. Tapi kalau calon jenazah pasti. Kenapa? Semua kita cuma sebatas perantau Pak di bumi Allah ini. Semua kita. Loh,
Di mana-mana Pak yang namanya merantau itu kan harus pulang. Betul. Orang merantau harus pulang. Bodoh kita di sini. Yang kalau memang kita sadar kita cuma seorang perantau, tapi tidak pernah kita pikirin pulang. Padahal pulang seharusnya senang. Pulang seharusnya girang. Contoh, selesai peringatan Isra Mi'raj, kita pulang ke rumah masing-masing. Pulang, senang apa enggak? Kenapa senang? Pulang cepat sarung bisa ngopi di rumah ya. Orang pulang pasti senang. Baik. Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, masyarakat di sini yang punya kampung pulang mudik. Pulang. Senang apa enggak? Kenapa senang? Oh, ketemu keluarga besar, orang pulang pasti senang. Terakhir, selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah. Pulang. Senang apa enggak? Ragu-ragu. Mau bilang senang takut mati. Apa sih Pak yang bikin kita pulang sama Allah itu berat? Ada yang mengganjal di hatinya. Dua hal diajarkan sama guru saya. Pertama, hubbud dunia wa karahiyatul maut. Kita terlalu cinta sama dunia sehingga timbul saat berpisah ada yang mengganjal. Yang pertama. Yang kedua, karena tidak punya bekal. Betul. Nggak punya bekal maksain berangkat sampai tujuan belum tentu, sengsara di tengah jalan sudah terlihat. Kok bisa? Yang nggak punya bekal berangkat. Saya hanya punya duit 100.000 rupiah. Berangkatlah saya dari Jakarta mau ke sini. Kira-kira sampai apa enggak? Kalau saya maksain berangkat jadi gembel saya di jalan. Benar? Lu nggak punya bekal kau berangkat. Sama kayak kita punya saudara-saudara itu sudah tahu tidak pernah sholat mati. Berani amat Pak. Pak Ahmad aja tidak berani. Iya kan? Loh, Isra Mi'raj ini secara tidak langsung mengajarkan kita. Ayo, tadi saya bilang baginda Nabi melakukan 3 perjalanan. Benar? Alam nasud, batasan alam nasud apa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu batasan alam nasud, alam manusia. Alam malakut di mana? Naik langit pertama sampai langit ke-7. Itu alam malakut, alamnya malaikat. Kalau alamnya langit, alam ketuhanan batasnya mana Soki? Langit ke-7 naik Sidratul